Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Saudara-saudaraku, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali di Hidup Sehat bersama Lukman Effendi. Saudara-saudaraku, pada podcast kali ini setelah sebelumnya kita membahas tentang silaturahim ya, kunjung mengunjungi ya, baik secara fisik maupun juga secara online sekarang ini ya. Dan pada hari ini dan mungkin beberapa hari ke depan kita akan membahas tentang sedekah. Jadi sedekah ini sebenarnya setidaknya ada dua ya, sedekah wajib dan sedekah sunnah. Nanti juga ada sedekah makruh ya. Sedekah wajib tentu adalah sedekah yang merupakan kewajiban kita, yaitu menunaikan zakat ya. Zakat sebelum kita mengakhiri puasa di Ramadan, kita semuanya diwajibkan untuk menunaikan zakat yang paling ringan, yaitu zakat fitrah ya. Jadi waktunya sangat tertentu, tetapi besarannya juga tidak cukup memberatkan ya. Dan alhamdulillah mudah-mudahan seluruh saudara-saudaraku semua sudah menunaikan itu ya. Dan juga ada sedekah atau zakat mal yang tentu kalau sudah sampai nisabnya segera tunaikan. Saudara-saudaraku, di dalam kita menunaikan sedekah tentu Islam selalu punya tata cara, punya adab gitu ya. Bagaimana kita bisa sedekah yang baik, yang benar gitu ya, baik dan benar, sehingga apa yang menjadi tujuan kita bersedekah menjadi semuanya bisa tercapai, terlaksana, terwujudkan ya. Setidaknya ada 10 ya adab dalam bersedekah ya. Yang pertama tentu adalah ikhlas dalam bersedekah. Pekerjaan ikhlas ini tentu adalah pekerjaan hati yang kita tidak tahu hati orang, tetapi mari kita selalu luruskan dalam kita melakukan segala perbuatan, apalagi ini perintah Allah, apalagi ini sunnah Rasulullah ya. Selalu kita niatkan secara ikhlas, selalu kita niatkan untuk beribadah ya, karena tidak ada diciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itu yang pertama ya. Yang kedua, kita ketika bersedekah dahulukan sedekah wajib sebelum kita melakukan sedekah sunnah ya. Tadi sudah kita sampaikan, yang wajib tentu adalah merupakan zakat. Jadi zakat itu keluarkan dulu ya. Zakat fitrah saya kira selalu kita ingatkan karena ada momennya. Momennya adalah ketika kita di akhir kita melakukan puasa Ramadan. Zakat mal ada momennya, tetapi setiap orang, setiap individu itu berbeda-beda ya. Yang jelas kalau sudah sampai nisab jangan lupa untuk dikeluarkan, dan zakat mal tidak harus di bulan Ramadan ya. Di kapan saja ketika nisabnya sudah sampai maka segera keluarkan itu, karena itu adalah hak untuk orang lain ya. Yang ketiga ya, adab untuk bersedekah adalah tidak menunda sedekah wajib hingga keluar waktunya ya. Tadi sudah saya sampaikan, jadi ketika nisab sudah sampai itu segera keluarkan, jangan menunda-nunda ya. Termasuk juga menunda pada bulan Ramadan. Memang bulan Ramadan bulan yang penuh keberkahan, tetapi ketika itu kewajiban jangan ditunda-tunda ya. Jadi kita tidak tahu kita ini akan sampaikah di bulan Ramadan ya. Kalau tidak sampai bagaimana gitu ya. Kemudian yang keempat ya, adab yang keempat untuk kita bersedekah adalah memberikan sedekah kepada orang yang membutuhkan. Jadi tentu ini ada ilmunya ya. Jadi siapa yang paling membutuhkan, yang paling kita sering sebut sebagai fakir miskin ya, dan juga orang yang
kehabisan bekal, orang yang banyak hutangnya gitu ya. Jadi berikanlah, dahulukan yang mereka yang memang membutuhkan ya. Jangan sampai kita karena malas mencari itu ya, sebenarnya sudah ada namanya badan amil ya, atau panitia zakat. Jadi saya kira kalau kita bingung-bingung ya kita serahkan ke mereka, insya Allah mereka jauh lebih punya ilmunya untuk memberikan pada yang membutuhkan ya. Kemudian yang kelima, adab yang kelima adalah memberikan sedekah lebih dahulu kepada orang kerabat kita ya. Jadi tetap dahulukan orang-orang dekat kita ya, baik karena garis keturunan ya, maupun juga tetangga-tetangga dekat kita. Jadi jangan sampai orang mengatakan yang di dekat tidak kelihatan sementara yang jauh kelihatan ya. Jadi usahakan yang keluarga dekat kita dulu ya. Jadi kalau ada saudara-saudara kita yang mungkin memang punya kurang kemampuan ya secara ekonomi, ya itulah kita dahulukan ya. Satu hadis mengatakan kalau kita itu bersedekah kepada kerabat kita dahulu, maka kita akan dua pahala kita dapat ya. Jadi kalau sedekah biasa kita hanya dapat pahala sedekah, kalau kepada kerabat kita maka kita dapat dua pahala. Yang pertama pahala sedekah, yang kedua adalah pahala silaturahim ya. Secara rahim itu kan sebenarnya yang satu keturunan tadi ya. Jadi ada dua dapat pahala kalau kita ke orang terdekat kita. Kemudian yang keenam ya, adab yang keenam adalah bersedekah dengan apa-apa yang ia sukai. Nah ini tidak mudah ya, kita memberikan hal-hal yang kita sukai itu tidak mudah. Tetapi mari kita belajar untuk bersedekah itu ya yang terbaik gitu ya. Kita bersedekah baju ya, kalau bisa baju baru. Kalaupun nggak baru ya, baju ini sesungguhnya masih kita sukai, masih sering kita pakai, itulah yang kita sedekahkan ya. Karena kalau baju yang tidak pernah dipakai ya, baju yang sudah lama, istilahnya orang bilang nanti daripada mubadir ya, kita dapat pahala daripada mubadir itu ya, kita tidak mendapatkan pahala dalam arti ibadah kepada Allah ya. Makanya tadi kembalikan ke adab yang pertama ya, ikhlas beribadah. Untuk ibadah ini sedekah adalah ibadah. Tentu kalau ibadah kita tujuannya pada Allah, karena kepada Allah maka lakukanlah yang paling bagus ya. Sedekahlah yang paling bagus, baju yang paling bagus, uang yang paling bagus ya. Jangan uang udah pacak-pacak gitu ya. Makanya pilihlah yang paling bagus ya. Jadi karena Allah menginginkan yang bagus ya. Kemudian dan bagus itu juga menunjukkan keikhlasan kita ya. Nilai keikhlasan itu ada di situ gitu ya. Kemudian yang ketujuh, adab yang ketujuh adalah sedekahlah dari hasil yang baik dan halal ya. Jadi pastikan itu hasilnya baik. Baik itu tentu adalah dari pekerjaan-pekerjaan yang mulia gitu ya. Jangan sampai kita bersedekah dari pekerjaan mengemis, meminta-minta, kemudian kita bersedekah, itu kan ya kurang baik. Walaupun itu halal kan ya, makanya di situ harus halalan toyiban, selalu ada halal dan toyib gitu ya. Kemudian adab yang ke-8 dari 10 adab bersedekah adalah merahasiakan sedekah ya. Jadi kalau sebisa mungkin kalau kita bersedekah itu kita rahasiakan sehingga orang sering menulisnya hamba Allah ya. Kemudian juga kita tidak memberitahu dari mana ya. Tentu apakah harus rahasia atau tidak ya. Tadi kalau ketika dalam konteks memberikan pelajaran pada orang, saya kira juga tidak harus diam-diam gitu ya. Tetapi diam-diam itu sebenarnya kan lebih untuk menjamin keikhlasan kita ya, keikhlasan kita, kelurusan niat kita, dan kita betul-betul tidak mengharap imbalan, tidak mengharap pujian, tidak mengharap balasan dan sebagainya ya. Semata-mata ini adalah perintah Allah, maka kita laksanakan ya, sami'na wa ata'na gitu ya. Jadi usahakan dirahasiakan ya. Kemudian yang ke-9, adab yang ke-9 adalah tidak menghilangkan pahala dengan mengungkit pemberian. Jadi kadang-kadang kan kita ini ya, orang bilang namanya juga manusia gitu ya. Ketika kita memberikan, waktu memberikan gitu sudah sedemikian ikhlasnya gitu ya. Tetapi mungkin ada peristiwa-peristiwa tertentu, kadang-kadang kita ini akhirnya keperucut ya. Keperucut itu ya
tanpa sadar kita kemudian ngomongin orang yang kita beri itu dulu, sudah saya berikan begini begitu begini, sudah saya tolong begini begini begitu ya, kok masih begitu gitu ya. Jadi jangan menghilangkan pahala. Kita akan kehilangan pahala sedekah kita ketika kita mengungkit-ungkit pemberian kita. Jadi berusaha untuk ikhlas. Tidak mudah, tentu tidak mudah, tapi terus kita usahakan. Kemudian yang terakhir ya, adab yang terakhir adalah tidak mengambil kembali sedekah. Nah, ini terakhir-terakhir kita sering pada waktu pemilu ya, banyak orang bersedekah tapi karena tujuannya bukan lillahi ta'ala gitu ya, sehingga ketika akhirnya dia tidak menjadi calon yang jadi gitu ya, sudah ngasih karpet untuk masjid, dia ambil kembali karpetnya gitu ya, karena ternyata warga masjidnya, jamaahnya tidak mencoblos dia. Nah ini sangat tidak beradab gitu ya, sangat tidak beradab. Jadi itulah 10 adab ketika kita bersedekah ya, mudah-mudahan dengan kita berusaha semaksimal mungkin untuk melakukan 10 adab itu, mudah-mudahan sedekah kita menjadi sedekah yang betul-betul diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan karena siapa-siapa, bukan karena apa-apa, bukan karena tujuan-tujuan yang lain kecuali mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa kita sampaikan. Hidup sehat bersama Lukman Effendi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.